Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua dimanapun Anda berada, terima kasih telah berkenan mengunjungi channel kami, Umar Atmojo Official. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lakon, yaitu Sakri. Sakri itu adalah putranya Resi Sukutrem yang telah kita bahas di episode sebelumnya. Nah, perihal tokoh Sakri, secara wujud wayangnya belum ada, wayang bakunya belum ada. Jadi bisa dikatakan menggunakan figur wayang satrio Katongan atau wayang satrio Bambangan itu masih, saya kira masih wangun, masih bisa. Jadi misalnya Sakri menggunakan wayang seperti ini, Arjuna yang kategori wayang Janaka, Arjuna yang pakai sampur seperti ini saya kira juga masih bisa, masih wangun. Namun kalau kita melihat di literatur atau di buku-buku yang umumnya dicetak, itu tokoh Sakri itu biasanya wujudnya wayang Bambangan. Wayang Bambangan bisa pakai seperti ini. Ini kan wayang Bambangan kategori kayak wayang ukuran Abimanyu gitu. Jadi Bambangan bagus gitu, pakai sampur gitu. Namun juga tokoh seperti ini biasa dipakai untuk figur Naga-Tatmala. Nah, atau juga bisa pakai wayang Bambangan yang mirip ya sejenis ini. Misalnya pakai yang seperti ini. Karena wayang seperti ini bisa dipakai untuk berbagai figur. Misalnya juga pada lakon Betari Sri Boyong digunakan untuk tokoh Prabakusumo, itu juga bisa, juga wangun. Namun walaupun sama-sama wayang Bambangan, jika terpaksa ya harap jangan menggunakan wayang yang ini, karena figur yang ini biasa dipakai untuk tokoh Bambang Sumantri atau Patih Suwondo di era Harjuna Sosrobahu. Jadi menggunakan Sakri, menggunakan wayang seperti ini juga bisa, tidak apa-apa, tidak masalah. Menggunakan wayang yang seperti ini juga bisa. Atau menggunakan wayang yang seperti ini Katongan ini juga bisa. Asal tidak menggunakan wayang yang ini. Kenapa? Karena wayang yang ini sudah dikenal umumnya dipakai untuk tokoh putranya Begawan Sakri yang bernama Resi Porosoro atau bapaknya Resi Abiyasa. Buyutnya Pandawa dan Kurawa biasanya pakai figur wayang ini. Jadi kalau ini dipakai untuk Sakri ya kurang patut, kurang tepat. Nah, umumnya yang biasa ada Begawan Porosoro itu figurnya, tokohnya seperti ini, pakai sampur, pakai selendang seperti ini. Namun pada saat membuat ini sengaja selendangnya tidak diadakan, juga ada tujuannya. Jika seandainya di lakon Arjuna Wiwaha atau Begawan Ciptoning dan ternyata wayangnya itu tidak ada, kok terpaksa Begawan Ciptoningnya atau Arjunonya yang lagi bertapa itu menggunakan figur seperti ini, saya kira masih pantas, masih patut gitu. Tuh. Nah, kembali ke tokoh Sakri. Secara silsilah, Sakri itu putranya Resi Sekutrem. Resi Sekutrem sebelumnya sudah kita bahas, wayangnya juga mirip seperti ini. Nah, Resi Sekutrem itu punya istri namanya Betari Nilawati. Nah, Betari Nilawati dan Resi Sekutrem itu dianugerahi seorang putra yang bernama Sakri atau Saktio. Jadi namanya Sakri atau Saktio itu sama, figurnya sama. Nah, Sakti atau Saktio itu punya istri namanya Dewi Sati. Dewi Sati itu putri dari negeri Tabela Suket, putranya Prabu
Partowijoyo atau Prabu Purnowijoyo, ada yang mengatakan seperti itu. Dan dari pernikahan mereka lahir seorang putra yang mengikuti jejak leluhurnya juga sebagai seorang Brahmana, yaitu Resi Porosoro. Nah, Resi Porosoro yang tadi kita bahas itu yang wayangnya yang ini. Ini putranya Sakri. Itu. Kembali ke Sakri. Tidak banyak literatur yang menjelaskan tentang figur tokoh ini. Mengapa? Karena umumnya pewayangan wayang Purwo itu untuk era Mahabharata figurnya terpusat pada Pandowo dan Kurowo, di mana tokoh antagonisnya adalah gembong-gembongnya Kurowo, yaitu Prabu Duryudono. Itu di Mahabharata. Kalau di Ramayana jelas Rahwana atau Prabu Dasamuka. Sehingga lakon-lakon itu berada di seputaran tokoh itu. Lakon-lakon yang di luar tokoh itu namun masih berkaitan, baik yang sebelum era tokoh itu maupun sesudah tokoh itu, bisa dikatakan sangat sedikit. Sangat sedikit sekali referensinya. Dan kalaupun ada, itu intrik nuansa politiknya itu tidak sedemikian dalam kupasannya sebagaimana di dalam lakonnya Pandowo dan Kurowo itu. Gitu. Misalnya sebelum eranya Duryudono, di situ ada lakonnya Raden Dewabroto, ya ada, tapi nggak begitu banyak. Tapi kalau pengembangan lakon di era Prabu Duryudono, Pandowo dan Kurowo itu banyak banget, baik lakon baku maupun lakon carangan. Dan setelah era Pandowo dan Kurowo juga lakonnya nggak begitu banyak. Misalnya era Parikesit lakonnya cuma ada berapa, misalnya Parikesit Grogol, Parikesit Winisuda, dan itu. Era Prabu Yudhoyono juga nggak bisa dikatakan nggak banyak lakon. Begitu ada lakon lagi di era Prabu Gendroyono, itu lakon Sudarsono Ketok. Nah itu nggak banyak, itu artinya nggak banyak pengembangan lakon. Demikian halnya dengan di eranya Sakri. Sakri ini era sebelum Begawan Abiyasa. Jadi tidak banyak lakon yang mengupas tentang Sakri. Jadi jangankan Sakri, lakon seputar Prabu Pandu yang notabene adalah orang tuanya Pandowo atau Adipati Dastarastra, orang tuanya Kurowo, itu juga nggak banyak lakonnya. Naik ke atas lakonnya Begawan Abiyasa atau juga Begawan Bisma, itu juga nggak banyak. Lakonnya Resi Porosoro, orang tuanya Begawan Abiyasa, juga nggak banyak. Apalagi lakonnya orang tuanya Begawan Porosoro, yaitu Resi Sakri atau Saktio, itu juga nggak banyak. Nah, bisa dikatakan hanya ada satu lakon, bisa dikatakan seperti itu, yang memuat sepak terjang atau kehidupannya Resi Sakri itu atau Saktio. Lakonnya apa? Lakonnya ya seputar bagaimana permusuhan dia dengan seorang raja namanya Prabu Kalmosopodo. Nah, Kalmosopodo itu tadinya seorang raja yang bagus, gagah, manusia biasa gitu. Artinya penampakannya bagus. Wayangnya jarang ada. Wayangnya itu mirip Kencoko atau rupa Kenco, cuma pakai gelung keling, bisa juga pakai gelung gimbal seperti Jayadrata, atau pakai gelung keling seperti Gondomono, itu juga. Tapi kurang lebih sekilas wayangnya seperti Kencoko maupun rupa Kenco. Ukuran wayangnya juga segitu. Praupanya ada yang agak longok seperti Kencoko itu, ataupun agak yang luruh atau dingkluk seperti perawakannya Raden Seto, nah, seperti itu. Nah, jadi kalaupun menceritakan tentang lakonnya Sakri, ya seputar Sakri dan Kalmosopodo. Apa problemnya? Ya problemnya sekali lagi ya biasa lakon wayang lama itu umumnya seputar ada seorang putri yang diperebutkan, nah, dan di situ ada pemenang dan ada yang kalah. Dalam hal ini Sakri sebagai pemenang dan mendapatkan Dewi Sati, Kalmosopodo kalah. Dan di dalam kekalahan itu juga, di dalam intrik itu ada tambahan juga, karena dia itu muridnya Begawan Duwawara. Maka di situ Begawan Duwawara juga melakukan intrik-intrik fitnah-fitnah yang menjadikan Resi Sukutrem sempat bermusuhan atau
berbeda pendapat dengan Prabu Partowijaya atau Prabu Purnawijaya. Nah, itu. Ya hanya seputar seperti itu. Terus singkat cerita, karena perilakunya Kalmasapada yang kurang mengerti tata krama, etika, dan menyombongkan kehebatannya, ilmu kanuraganya, sehingga Kalmasapada itu walaupun dia raja, secara tata susila itu tidak tepat, tidak bagus, maka dia dikutuk oleh Resi Sagri ini, Begawan Sagri ini menjadi seorang buta atau raseksa. Dan Kalmasapada berubah menjadi buta atau raseksa. Itu. Nah, jadi jelas bahwa sabdone Trasabdaarga itu mandi. Jadi kalau Resi Sagri itu pernah mengutuk Kalmasapada yang tadinya manusia menjadi buta, orang tuanya Resi Sagri, Resi Sekutrem atau Resi Wasista, pernah mengutuk para wasu yang mencuri sapinya sehingga dia terlahir kembali dan kemudian lahir menjadi Begawan Bisma itu. Kalau Resi Parasara pernah mengutuk Raden Durgandana atau Prabu Matswapati masih muda karena ketidaksopanannya, dikutuk menjadi seekor asu atau seekor anjing gitu. Maaf. Itu ada lakonnya juga. Jadi kondang bahwa Trasabdaarga itu sabdone mandi gitu. Jadi kalau ngucap itu tumus, artinya bisa tembus itu. Nah, Resi Sagri ini terkenal kondang sebagai seorang brahmana yang juga ahli membuat senjata. Mengapa demikian? Karena dia muridnya Empu Ramayadi. Loh, kok bisa menjadi muridnya Empu Ramayadi? Iya, karena Empu Ramayadi itu atau Resi Kanomayasa itu tidak lain adalah kakak iparnya Resi Manumayasa. Resi Manumayasa itu orang tuanya Resi Sekutrem, Resi Sekutrem orang tuanya Sagri. Sehingga bisa dikatakan Empu Ramayadi itu adalah kakeknya Resi Sagri ini. Tuh. Ahli membuat senjata. Maka di pocapan Kreta Kyai Jaladara itu kan juga disebutkan bahwa Kreta Kyai Jaladara yang dinaiki oleh Prabu Kresna, yang dimiliki oleh Prabu Kresna itu adalah hasil karya Empu Ramayadi itu. Bahkan juga di dalam lakon Gatotkaca Jadi, Gatotkaca yang Jabang Tetuka itu dimasukkan ke Kawah Candra Dimuka, di mana para dewa-dewa itu memasukkan pusaka-pusaka ampuh kadewatan ke dalam kawah untuk dijenang bersama Jabang Tetuka. Di situ juga Empu Ramayadi juga muncul untuk menjadi atau menjenang Jabang Tetuka, sehingga muncul menjadi figur yang sangat gagah perkasa yang bernama Gatotkaca. Itu. Jadi Resi Sagri itu muridnya Resi Kanomayasa atau Resi Ramayadi, karena kakek iparnya kakeknya Resi Sagri atau kakak iparnya Resi Manumayasa, Resi Kanomayasa itu. Mohon maaf kadang agak membingungkan sedikit karena namanya mirip, ada Manumayasa, ada Kanomayasa. Nah, Kanomayasa itu Empu Ramayadi. Tuh. Nah, kembali lagi ke Kalmasapada, itu dikutuk menjadi raksasa dan dia marah dan dia ingin membunuh Sagri. Dan karena Sagri itu ahli membuat senjata, maka dia menciptakan senjata ampuh yang ditaruh di dalam suatu patung, yang patung kayu yang wujud patungnya itu persis seperti Sagri ini. Dan begitu melihat patung itu, Kalmasapada itu nubruk dan gigit patung itu digigit pecah, dan mulutnya Kalmasapada tertancap pusaka yang dibuat oleh Resi Sagri itu, sehingga Kalmasapada tewas. Memang ada sanggit yang menyatakan bahwa Resi Sagri itu dimakan oleh kanibal yang namanya Kalmasapada itu ada sanggit seperti itu. Namun di sisi lain itu menjadi tidak masuk akal atau jadi janggal. Mengapa? Karena
ada kisah yang menceritakan juga Resi Sagri itu matinya itu mukso dan diangkat di kekayangan menjadi Bathara, bernama Bathara Sagri. Sehingga kalaupun mukso ya berarti kan pada saat tanding dengan Kalmasapada kan tidak tewas, artinya tidak gugur. Berarti apa? Yang dimakan Kalmasapada itu bukan wujud Sagri sebagai ini, namun patungnya Sagri. Patungnya si Sagri yang di dalamnya ada senjatanya. Lakonnya Sagri di luar itu, maaf saya belum menemukan dan memang jarang sekali di dalam pagelaran wayang kulit itu ditampilkan lakonnya Resi Sagri ini, sangat jarang sekali. Nah, namun demikian dari lakon itu yang bisa kita petik apa? Bahwa ternyata seseorang itu bisa, ucapannya itu bisa mandi. Ya tentu itu tentu orang itu memiliki laku broto yang sangat istimewa. Dan memang Trah Saptawarga itu Trah Brahmana pepedhingan. Jadi dari sekian banyak pertapan, bisa dikatakan pertapan Saptawarga itu pertapan yang sangat dihormati oleh pertapan-pertapan yang lain. Sementara ini perihal Resi Sagri yang di akhir hayatnya mukso dan diangkat menjadi Bathara Sagri, ya demikian yang bisa saya sampaikan. Belum ada cerita lebih lanjut. Saya kira demikian. Terima kasih. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan lakonnya putranya Sagri, yaitu Resi Parasara, di episode yang lain. Terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang tepat, kurang berkenan, atau mungkin berbeda dengan literatur atau pemahaman yang Anda pahami selama ini. Saya mohon maaf. Tentu saya sangat senang apabila ada masukan atau saran atau apapun itu yang menjadikan kami terus bisa belajar untuk menjadi lebih baik lagi, khususnya di dalam dunia pewayangan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.